Halo semuanya, perkenalkan nama saya Timothy Nikorofel Siombing dari kelas MJ1D. Di video kali ini saya bakal menjelaskan secara lengkap tentang RAM. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke penjelasannya aja ya guys ya. Let's go. Istilah RAM sendiri sudah tidak asing di telinga kita. Namun sebenarnya apa sih RAM itu? RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam atau suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Apa sih fungsi RAM itu? Fungsi utama RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Tak heran jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Tidak hanya itu, berikut fungsi RAM. 1. Dapat menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. 2. Dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. 3. Dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. 4. Dapat mempercepat proses pengelolaan data. Apa aja sih jenis-jenis RAM itu? Yang pertama, Dynamic RAM atau DRAM. Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Yang kedua, SDRAM. Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM merupakan RAM lanjutan dari DRAM. Namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 133 MHz. Ciri-ciri dari SDRAM sendiri adalah terdapat 2 celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada slot DMM atau SDRAM di motherboard serta mampu menampung memori hingga 1 GB. Yang ketiga, DDR-RAM. Double Rate Random Access Memory atau DDR-RAM merupakan jenis-jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru, yaitu DDR2 dan DDR3 dan DDR4 merupakan pengembangan dari DDR-RAM. Jenis RAM ini banyak digunakan pada laptop guna untuk menghemat daya listrik dan lebih maksimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 16 GB per chipnya. Yang keempat, RDRAM. Rambus Dynamic Random Access Memory atau RDRAM. Proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Jenis DRAM ini menggunakan slot RIMM
yang sama dengan SDRAM. Merupakan sebuah teknologi chip dinamis sebutan Rambus INC. Ini mempunyai lisensi khusus untuk teknologi semikonduktor yang memproduksi chip. Yang kelima, SRAM. Static Random Access Memory atau SRAM ini merupakan jenis-jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Memiliki desain cluster 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain inilah yang membuat SRAM lebih mahal dan lebih cepat. Ya, secara fisik chip, biaya pemanufakturan chip pun kira-kira 30 kali lebih besar dari DRAM. Namun sayangnya, SRAM memiliki kekurangan yaitu biaya produksi yang mahal. Hal ini membuat persediaannya hanya dalam kapasitas kecil dan dipergunakan untuk bagian yang benar-benar penting saja. Yang keenam, EDORAM. Extended Data Out Random Access Memory atau EDORAM merupakan jenis-jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Jenis memori ini banyak digunakan untuk menggantikan primary memory yang ada pada komputer terdahulu yakni FPM RAM karena bisa menyimpan dan membaca secara bersamaan. Maka kecepatan baca tulis pada EDORAM bisa lebih cepat juga. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah NVRAM. Non-Volatile Random Access Memory atau NVRAM merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EFI, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat embedded misalnya router. Pada umumnya, NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupkannya, agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai lithium dengan CR2032. Data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang walaupun daya dimatikan. Berikut ciri-ciri RAM yang rusak. Adapun beberapa ciri-ciri RAM yang mengalami kerusakan antara lain yaitu 1. Kinerja pada program komputer semakin menurun. 2. Komputer atau laptop sering restart sendiri. 3. Tiba-tiba layar komputer blue screen. 4. Berbunyi apabila ingin mengganti booting. 5. Berbunyi apabila mengganti slot. 6. Pada kipas berbunyi krek. 7. Jika menyalakan HDD LED, tetap menyala tetapi tidak dapat booting. Lalu tidak terdapat suara lain seperti selain kipas. RAM yang rusak parah mungkin akan dideteksi oleh CPU dengan bunyi beep error code. Tapi RAM yang rusaknya kira-kira 30% akan lolos di uji hardware saat booting tapi akan error bila digunakan untuk melakukan penginstalan atau sering blue screen. Biasanya ketika kita hendak menginstal software sering gagal. Berikut struktur RAM. Adapun 4 struktur RAM diantaranya yakni 1. Input storage. Digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. 2. Program storage. Digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. 3. Working storage. Digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengelolaan. 4. Output storage. Digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengelolaan data yang akan ditampilkan ke alat output. Sekian video penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.